Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students grade 4, how are you? I hope all of you are in good health and welcome back to Maths Lesson with me, Miss Oriza. In this video, we will learn chapter 14 about time, and in this chapter, there are some topics that I will explain to you. The first is telling time to 5 minutes, after that telling time using EM and PM, telling time using time intervals, and the last about months, days, and time. Well, I will explain to you one by one. The first topic in this chapter is telling time to 5 minutes atau memberitahu waktu sampai 5 menit. Untuk anak-anak Miss semua, mari diperhatikan di sini. What is the time shown on the clock? Pukul berapa yang tertera di jam? Kalian bisa lihat pada jam dinding, jarumnya itu ada dua, jarum panjang yang ditandai dengan warna biru dan jarum pendek yang ditandai dengan warna merah. The minute hand is not pointing to 6 or 12 now, so it is not 3 o'clock or 3:30. Jarum menitnya itu tidak menunjukkan ke angka 6 dan angka 12, jadi itu bukan pukul 3 atau pukul 3:30. Jadi pukul berapa dia? The minute hand takes 5 minutes to move from the digit 12 to the digit 1. It is 5 minutes after 3 o'clock. We say that the time is 3:05. Maksudnya adalah jarum menit itu membutuhkan waktu 5 menit untuk berpindah dari angka 12 ke angka 1. Jadi ini adalah 5 menit setelah pukul 3 dan bisa kita baca 3:05, pukul 3 lewat 5 menit. Begitu juga dari digit 1 ke 2 waktunya 5 menit, 2 ke 3 5 menit, begitu seterusnya. Next, the minutes hand takes 1 hour or 60 minutes to move around the clock once. Jadi jarum menit itu membutuhkan 1 jam atau 60 menit untuk bergerak sepanjang waktu satu kali. In the clock below, the number outside the clock show the number of minutes past the hour. Jadi pada gambar jam di sini, angka yang di luar jam itu menunjukkan jumlah menit yang sudah lewat dalam 1 jam. The numbers on the clocks are at 5 minutes intervals, so we count on fives. 5, 10, 15, 20, 21, 30, 30, 35, and so on. Angka-angka di jam berada pada interval 5 menit, jadi kita hitung dari 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, dan seterusnya. 1 hour has 60 minutes. So 60 minutes make 1 hour. 1 jam itu memiliki 60 menit. Jadi 60 menit itu sama dengan 1 jam. Some clocks do not have a clock face. Instead, the display for numbers that tell us the time directly. Jadi beberapa jam tidak memiliki tampilan jam. Ada juga yang menampilkan 4 angka yang memberitahu kita waktu secara langsung, seperti jam digital di sini. The time shown above is 8:25. Waktu yang ditunjukkan adalah 8:25 atau pukul 8 lewat 25 menit. Kalian bisa lihat pada gambar, untuk membaca jam digital, 2 angka yang di depan itu adalah number of hour, sedangkan 2 angka yang di belakang itu adalah number of minutes. The second topic of this chapter is telling time using EM and PM, memberitahukan waktu menggunakan EM dan PM. Dan Miss rasa anak-anak kelas 4 semua sudah bisa ya membedakan antara EM dan PM. Any time from after midnight to before noon is known as EM. Any time from after noon to before midnight is known as PM. Jadi dari setelah tengah malam itu, maksudnya dari setelah jam 12 malam hingga sebelum tengah hari atau sebelum 12 siang itu dikenal sebagai EM. Sedangkan setelah tengah hari atau setelah 12 siang hingga sebelum tengah malam atau sebelum 12 malam itu dikenal sebagai PM. Nah, pada slide ini kalian bisa lihat sendiri ya dari pukul berapa sampai pukul berapa kita menggunakan EM dan dari pukul berapa sampai pukul berapa kita menggunakan PM. Well, let us look at some examples on how we tell time using EM and PM. Nah, jadi di sini Miss berikan contoh bagaimana memberitahu waktu menggunakan EM dan PM. Min waits for the school bus at 7:25 in the morning or 7:25 AM.
Jadi Min menunggu bus sekolah itu pukul 7:25 pagi hari atau 7:25 IM. Kenapa IM? Karena di sana ada keterangan morning. Karena itu kita gunakan IM. Okay, the second example. Tom does his homework at 7:25 in the evening or 7:25 p.m. Tom mengerjakan PR pukul 7:25 di malam hari atau 7:25 p.m. Kenapa p.m? Karena di sana ada keterangan evening. Well, jadi seperti itulah penjelasan tentang EM and PM, and I hope all of you can understand about the topic. Next topic is telling time using time intervals atau memberitahu waktu menggunakan interval waktu. Ari start jogging at 9:20 EM and stop 1 hour later. Jadi si Ari mulai jogging tuh pukul 9:25 EM dan berhenti 1 jam kemudian. Jadi jam berapa Ari berhenti jogging? Kalian lihat ya pada gambar jam di sini, jika dia mulai pukul 9:20 EM, berarti 1 jam kemudian ya tinggal ditambahkan saja 1. 9 tambah 1, 10. Jadi selesainya pukul 10:20. Pada jam dinding hanya jarum pendeknya yang berpindah dari angka 9 ke angka 10. Untuk jarum panjangnya atau jarum menitnya tetap berada di angka 4 yang menandakan bahwa itu lewat 20 menit. 10:20 EM is 1 hour after 9:20 EM. We can also say that 9:20 EM is 1 hour before 10:20 EM. So, 10:20 EM is later than 9:20 EM. Jadi 10:20 EM adalah 1 jam setelah 9:20 EM. Bisa juga kita katakan 9:20 EM itu adalah 1 jam sebelum 10:20 EM. Jadi 10:20 EM itu later than atau setelahnya dari 9:20 EM. Okay, the last topic of this chapter about months, days, and time. Bulan, hari, dan waktu. Look at the calendar below. Kalender ini adalah kalender bulan Mei tahun 2012. Seperti yang kita tahu, di dalam kalender pasti ada bulan dan hari. Nah, apa yang bisa kita baca pada kalender bulan Mei ini? From this page of the calendar, we can see that the month of May in the year 2012 starts on Tuesday and end on a Thursday. Jadi bulan Mei pada tahun 2012 ini dimulai di hari Selasa. Kalian bisa lihat tanggal 1-nya ada di hari Selasa yang warna orange dan berakhir di hari Kamis warna oranye yang terakhir tanggal 31 ada di kolom hari Kamis. The first Monday of May in the year 2012 is 7 May. Hari Senin pertama di bulan Mei tahun 2012 ini ada di tanggal 7. There are 31 days in May. Ada 31 hari pada bulan Mei. Here is a fact about calendar. Some months have 30 days, while some months have 31 days. However, there are only 28 days in February. Beberapa bulan itu memiliki 30 hari, sementara beberapa bulan memiliki 31 hari. Namun hanya ada 28 hari pada bulan Februari. And here is one way to remember. Place your hands in front of you like the picture. Nah, sambil kalian menonton video ini, coba anak-anak Miss semua sambil praktekin tangannya seperti pada gambar di sini. The months on the necklace have 31 days. Bulan pada buku jari memiliki 31 hari. There are about 4 weeks in a month and 52 weeks in a year. Ada 4 minggu dalam 1 bulan dan 52 minggu dalam 1 tahun. There are 365 days in a year altogether. Dan ada 365 hari dalam setahun. Well, that's all topics of our lesson today about chapter 14, time. I hope all of you understand about the topics. See you for the next video. Thank you so much and goodbye everybody. Have a nice day.